Hello everyone, we are Group 3 and today we'll be presenting our project Smart Cashier. And this is our team. Next. There are Syarafina, Davin, and me, Clarissa Adira, Nathan, and Fira Aulia. Next. First, we have introduction for Smart Cashier, digitalization for Cuankias. We have improved system for efficiency in transaction. We have auto transaction, QR-based queue, and stock management. We have two key features. There are for business and for customer. Next. For project description, the feature for business owner, there are simple dashboard, transactions recording, product, stock and add-on management, financial reports, and three others. And for customers, we have scan QR to order, select menu and add-ons, pay online or cash, and get queue number and order status. The benefits are faster service, fewer errors, and better customer experience. Next. Interview result, interview summary and problem statement. Interview insight, Cuanki Mangyas. Business still use manual system due to concern over digital complexity. Manual records lead to errors and difficult financial tracking. Owner sees the need for cashless payments, simple menu, system, auto reports, and tracking. uh, Key problems identify manual transaction and reporting process are slow and error prone. No real-time stock management, ordering process, dine-in and takeaway is inefficient and not digital. Lack of alert impact operation. Next. Next is requirement. There is two requirement. First is functional. There is dashboard, automatic transaction, management stock and product, QQR, financial statement, and smart notification. And for non-functional requirement, there is reliability, availability, usability, portability, security, performance efficiency, maintainability, and scalability. And for the business needs, many small business still rely on manual records, leading to slow service and lack of actionable data. Smart Cashier is a digital POS solution that help business owner automate transaction, manage real-time inventory, generate financial reports, and accept digital payments. Customers can order independently via QR code, view full menu, and track their queue status in real time. Without the system, business growth is limited, so the Smart Cashier drive efficiency, accuracy, and scalability. Next is business studies related to the selection offer. Jadi yang pertama itu ada biaya pengembangan, ada yang kedua itu ada biaya tahunan infrastruktur dan maintenance, yang kedua itu ada pendapatan yang diterima dari cuanki Yes. Terus yang ketiga itu ada perhitungan laba dan atau rugi tahun pertama. Jadi pendapatan kita itu ada 35 juta dan dari total biaya yang kita
butuhkan itu senilai 29 juta dengan laba bersihnya itu ya senilai 6 juta. Next. Analysis of interview result. Jadi kita itu membuat SWOT. Yang pertama itu ada straight, many loyal customer, long operation, owner awareness of manual problem, flexibility in service, weakness, unclear menu, not visually available, manual process make monitoring difficult, high number of special request opportunity, implementation of digital QR code, better menu recording and customization, daily, monthly, annual financial report, cashless payment integration, QRIS. Thirdnya, threatnya ada low level of digital literacy of small business actor, system failure, competition from similar business that have gone digital area. Next. Creating a solution using UML. Jadi di use case diagram ini ada 4 aktor. Yang pertama ada pelanggan dine-in, pelanggan takeaway, pelaku usaha sama kasir. Di Kalau dari aktor pelanggan dine-in itu ada pemesanan, lihat harga, bayar pesanan, dia extend ke eh, cara pembayarannya kayak pakai kartu, pakai QRIS, sama e-payment. Nah, selanjutnya ini ada use case skenario. Jadi use case skenario ini ada 3. Yang pertama bisa pemesan oleh pelanggan untuk melihat menu dan memilih item. Terus ada lihat harga, itu untuk menyediakan detail harga sebelum pelanggan melakukan pemesanan. Nah, bagi yang pelaku usahanya ini ada kelola pesanan, ini untuk memfasilitasi pemantauan dan pemrosesan pesanan masuk serta manajemen status pemesanan. Next is activity diagram. Jadi yang pertama itu activity diagram itu ada pelanggan dine-in yang bisa dilihat dari gambar ini. Yang kedua itu ada activity diagram pelanggan takeaway. Yang selanjutnya itu ada activity diagram pelaku usaha. Yang selanjutnya itu ada activity diagram kasir. Berikutnya ada sequence diagram di mana sequence diagram itu adalah visualisasi alur interaksi antara objek dalam sistem, terutama dalam pemodelan use case dan dokumentasi sistem. Jadi diagram ini menunjukkan urutan pesan yang dikirim dan diterima oleh objek, serta interaksi yang terjadi secara kronologis. Nah, untuk sequence diagram dari Smart Kasir kebagi menjadi 4. Yang pertama ada sequence diagram proses pembayaran dine-in, sequence diagram laporan keuangan otomatis, terus takeaway online, dan manajemen produk dan stok. Next is class diagram. Jadi class diagram itu ada kelas diagram yang katalog dengan atribut yang sudah ditampilkan, ada pelanggan, ada pemesan, ada pelanggan takeaway, ada pelanggan dine-in, dan pembayaran. Jadi di situ itu ada notesnya itu ada website sama database yang nyambung ke pemesanan, ke katalog, dan kalau website itu nyambung ke pelanggan. Semuanya itu nyambung semuanya ke pelanggan. Si ada yang nerima, ada yang melakukan pesanan, ada menampilkan menu, ada memilih pesan, dan melakukan pembayaran. Next. Nextnya ada network description or configuration. Jadi sistem smart kasir ini tuh menggunakan arsitektur 3 tier yang modular. Lapisannya ada presentation tier,
tier ini untuk berinteraksi langsung dengan pengguna, kayak pelanggan nge-scan QR untuk memesan dan pembayaran. Terus ada kasir atau adminnya ini melalui dashboard web untuk manajemen pesanan dan transaksi. Terus ada lapisan bisnis tier ini untuk menangani logika aplikasi, dan data tier yang terakhir itu untuk mengelola penyimpanan data. Nah, arsitektur ini tuh untuk memastikan pemisahan fungsi untuk pengembangan dan pengelolaan yang lebih efisien. Next. Last, we Next. have summary. So, Smart Cashier is a digital solution for cuan kios to address issues like manual transactions, service delays, and poor inventory tracking. It offers key features such as auto or manual transaction recording, QR-based queuing, real-time stock and order management, and integrated payments. The system improves efficiency, accuracy, and customer experience while supporting a modern business image. That's all from us. Thank you. Oh, we have the Figma. Oke, selanjutnya kita akan melihat UI dari Figma-nya. Ini terlihat. Oke, yang pertama, bentar. Yang pertama, ada email dari, jadi ini merupakan smart kasir yang dipegang oleh kasir di Cemangki Mangyas. Jadi ini aplikasi yang kita bikin pertamanya buat perusahaan Mangyasnya. Jadi buat pelaku usaha, kasir, dan Mangyas sendiri. Oke, yang pertama kita masukin email dulu. Udah masukin email, nanti keluar nama passwordnya, terus kita login. Kemudian di sini kita bisa multi account orang megangnya. Terus kita pilih Clarissa di sini. Lalu kita masukin kodenya 2345. Kemudian kita langsung masuk ke dashboard utama. Di sini menampilkan berbagai menu yang ada di Mangyas. Misalkan di sini yang ke klik-klik ini tuh menunjukkan apa yang bisa dipencet ya. Yang pertama kita akan melakukan pesan misalnya cuanki spesial. Kita tambahin menu add-on itu tuh by request juga, karena di Mangyas problem utamanya adalah mereka suka kesulitan ketika ada yang ingin menambah ini, ingin menambah itu, dan lainnya. Kemudian kita langsung masuk ke menu pembayaran. Jadi ini ceritanya adalah orang yang pesan langsung di kasir, atau misalnya yang tidak bisa menggunakan handphone, atau orang-orang tua, atau gimana pelanggannya yang tidak bisa scan QR. Kemudian nanti di sini ada pilihan pembayaran, tapi juga di sini mungkin ada juga yang pesan nggak bisa melewati QR, jadi bisa langsung pesan take away juga di sini, dan yang dine in yang langsung. Misalnya kita ke yang dine in dulu, terus kita langsung lanjut ke pembayaran. Dalam menu pembayarannya pun tersimpan yang tunai dan kartu dan e-wallet. Sekarang saya praktekin dulu untuk yang tunai. Kita pencet tunai, pembayaran telah dilakukan secara berhasil, terus kita selesai. Selanjutnya kita masuk lagi, contohin yang pembayaran e-wallet. Kita masukin lagi menunya. Terus semuanya sudah, langsung kita simpan. Lakukan pembayaran ke yang e-wallet. Di sini kita contohin nanti merekanya scan QR dari aplikasi kitanya, kemudian kita misalnya metode pembayaran dengan GoPay, ketika berhasil nanti akan berubah seperti tadi, halaman pembayaran dan kembali ke dashboard awal. Selain itu di dashboard awal kita ada menu berupa dine in dan take away. Dine in ini merupakan halaman page atau frame yang melihatkan total orders yang
berlangsung di tempat Mangyas. Misalnya pada hari ini terjadi 270 total, kemudian ada pending orders yang berarti antara itu sedang di waiting untuk sedang dibikin, ada yang ready, nanti Mangyasnya bisa pencet complete order, kemudian juga ada yang preparing. 223 di sini merupakan completed order, maka total orders itu didapatkan dari pending order dan completed order. Kita kembali lagi, selain yang dine in, ada yang take away. Dan dine in dan take away ini tuh bersatu antara pemesanan QR dan pemesanan langsung di kasir. Kemudian kita lanjut ke yang take away. Ini juga menunjukkan take away atau Gojek online yang ingin pesan pesanan-pesanan mereka. Selanjutnya kita ada menu tersimpan. Menu tersimpan ini balik lagi ke yang tadi, itu yang orang-orang para pelanggan yang pesan dikasih langsung. Kemudian selain itu kita juga kita kembali lagi ke dashboard dan kita juga punya fitur-fitur lainnya seperti catatan transaksi, menunjukkan transaksi yang terjadi pada hari tersebut. Kemudian juga ada produk dan stok, menunjukkan produk dan stok Mangya secara otomatis. Setiap ada pembelian yang keluar, itu langsung mengurangi stok secara otomatis. Ini juga ada input produk yang baru untuk melihat update stoknya, kita mau update berapa, tanggal update-nya, tanggal berapa, dan tanggal terakhir update tuh tanggal berapa. Jadi kita bisa memperhitungkan antara produk tuh cepat habisnya berapa lama. Kemudian juga kita sekarang bisa lihat di laporan keuangannya. Ini laporan keuangan di bulan Juni totalnya segini, dan ini melihat distribusi penjualan produknya. Kemudian juga ini bisa berupa bulan, hari, dan tahun. Kita kembali ke dashboard dulu, terus kita lanjut ke notifikasi. Notifikasi ini merupakan notifikasi menjelaskan tentang semua tentang stok dan pesanan. Misalnya ada pesanan baru diterima, terus kemudian ada stok yang melihatkan ini sudah habis gitu. Kemudian juga ada menu kita kembali dulu ke dashboard, kemudian ada menu logout untuk kembali ke halaman awal. Mungkin cukup sekian, bila ada kurangnya mohon maaf, nanti kita akan kembali jelaskan di kelas. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Figma dari point of view pelanggan oleh teman saya. Terus di sini nextnya ada buat dari sisi pelanggannya. Nanti pelanggannya tinggal scan QR aja di mejanya. Di sini ada buat pilihan dine in atau take away. Pertama ada dine in. Ini kita bisa lihat menu-menunya apa aja. Nah, misalkan ini cuanki spesial. Terus bisa di custom juga. Customnya mau mie atau pangsit. Disimpan. Habis itu add lagi menunya. Terus dilanjut ke pembayaran. Nah, ini ada history pesanan kita. Misalkan ada yang mau pesanannya apa aja, terus ada add-onnya apa aja, ada harga juga, terus tinggal dibayar aja. Ini bisa pilih bayar di kasir atau pakai e-wallet. Kalau di kasir nanti tampilannya bakal kayak gini. Dan kalau e-wallet nanti bisa pilih mau GoPay, OVO atau Dana. Ini misalkan GoPay. Nah, kalau ini udah berhasil dan ini berarti udah berhasil dan pesanannya langsung diproses. Terus ada buat take away juga, kurang lebih sama. Kalau yang tadi itu di sininya nomor meja, dan kalau yang take away ini nomor antrian. Ini juga sama, bisa di custom juga, kayak gini. Sama, bisa di custom. Saya bisa di add menu-menunya lagi. Lanjut ke pembayaran, ini ada historinya lagi. Terus kurang lebih kalau buat bayar di kasir sama.
Dan yang ini e-wallet dia pilih off misalnya. Berhasil, pembayaran berhasil dan udah masuk pesanannya dan segera diproses. Kurang lebih kalau buat dari sisi pelanggan kayak gitu aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.